Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Faina Elisa Devieni, perwakilan dari SMA Islam Didaktika, selaku pembicara pertama dari tim afirmasi pemerintah. Dan kami menyatakan bahwa kami sangat mendukung dan setuju terhadap MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum masuk ke dalam argumentasi yang akan saya jabarkan pada MOSI ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Argumentasi yang pertama adalah Indonesia tidak dapat menggunakan strategi ekonomi biru ini karena Indonesia merupakan negara yang unik, sehingga masing-masing daerah di Indonesia memiliki karakteristik potensinya yang berbeda-beda. Seperti pada contohnya, pada wilayah Puncak, Bromo, maupun Merapi yang penggerak perekonomiannya ada pada pegunungan. Dan juga seperti daerah di Indonesia yang memiliki tanah yang subur, penggerak perekonomiannya ada pada mereka yang bercocok tanam. Sehingga Indonesia memiliki ciri khasnya yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Dan akan terjadi ketidakmerataan pembangunan dan penggerak perekonomian di Indonesia apabila Indonesia hanya bertumpu terhadap potensi maritim atau strategi ekonomi biru di Indonesia. Kemudian, argumentasi selanjutnya adalah Indonesia tidak dapat menggunakan strategi ekonomi biru ini atau bertumpu hanya terhadap potensi maritimnya saja karena Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memiliki banyak potensi lain yang dapat diandalkan, seperti pada contohnya yaitu potensi sumber daya energi seperti minyak, gas bumi, dan energi terbarukan. Hal ini bisa menjamin tingkat ketersediaan energi di Indonesia, seperti pada contohnya bahan bakar minyak, listrik, gas untuk memasak, bahan bakar penggerak pabrik, bahan bakar untuk transportasi, dan masih banyak energi lainnya. Dan hal ini tentu bisa menjadi penjamin penggerak perekonomian nasional karena apabila kita bertumpu juga terhadap potensi-potensi lainnya, salah satunya pada potensi sumber daya energi ini, energi-energi di Indonesia akan banyak yang terbarukan dan akan semakin maksimal dalam menunjang perekonomian nasional. Kemudian yang kedua, ada potensi sumber daya pertanian, seperti contohnya padi, palawija, kelapa sawit, dan juga pertanian lainnya. Dan ini dapat menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa karena Indonesia merupakan negara yang memang memiliki tanah yang sangat subur dan akan terjadi banyak bahan dasar makanan gitu ya, kemudian juga akan banyaknya rempah-rempah, yang mana rempah-rempah ini merupakan salah satu hal yang sangat dicari oleh seluruh negara-negara di dunia, dan ini adalah potensi yang dimiliki Indonesia sedari dulu. Sehingga apabila kita juga mengandalkan dari potensi sumber daya pertanian ini, perekonomian Indonesia juga akan bisa meningkat. Kemudian yang ketiga, ada juga potensi sumber daya pertambangan, seperti pada contohnya emas, batu bara, perak, tembaga, timah, nikel, dan lain sebagainya. Dan seperti contohnya di Papua dan juga daerah-daerah lainnya di sana, ini dapat menjadi dan sangat menjadi potensi penggerak perekonomian nasional karena hal-hal ini sangat mahal harganya dan sangat dicari oleh negara-negara di seluruh dunia. Kemudian, untuk argumentasi yang ketiga adalah Indonesia tidak hanya dapat mengandalkan potensi maritim saja atau menggunakan strategi ekonomi biru, karena potensi maritim merupakan potensi yang tidak terbarukan. Sehingga apabila Indonesia menggunakan strategi ekonomi biru, lama-kelamaan potensi maritim yang dijadikan tumpuan ini akan dapat habis. Belum lagi, masih banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian masih banyak perlu diedukasi untuk tidak menyalahgunakan potensi maritim di Indonesia. Seperti contohnya pelanggaran pengambilan ikan menggunakan bom, pukat harimau yang kemudian merusak tempat wisata bahari di sana. Dan dalam kondisi ini perlu perhatian khusus sehingga tidak bisa kita hanya bertumpu terhadap strategi ekonomi pada potensi maritim ini saja. Dan solusi yang akan dapat ditawarkan dan juga ditekankan untuk dilakukan oleh tim pemerintah atau tim afirmasi pemerintah kami adalah yang pertama, pemerintah akan membuat mapping terlebih dahulu terkait dengan potensi sumber daya yang apa saja yang ada di daerah masing-masing di Indonesia ini. Sehingga dengan mapping tersebut akan didapat detail keunggulan oleh potensi masing-masing daerahnya itu tersebut. Kemudian yang kedua adalah
pemerintah akan membuat program-program pembangunan yang kemudian akan disosialisasikan, disesuaikan juga dengan kondisi-kondisi daerah di Indonesia. Dan program ini disesuaikan atau diturunkan terhadap sumber daya manusia atau sumber daya alam yang ada masing-masing daerah tersebut di Indonesia. Kemudian yang terakhir, pemerintah akan memantau perkembangan dan juga kinerja dari pembangunan yang dihasilkan oleh daerah di Indonesia, merujuk terhadap mapping dan juga program pembangunan yang telah kami buat tersebut. Dengan demikian, sebagai kesimpulan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan Indonesia, sehingga semua daerah di Indonesia ini bisa berkontribusi maksimal terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia. Karena sekali lagi, pembangunan dan juga daerah-daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing dan ciri khasnya masing-masing, keunggulannya masing-masing, potensinya masing-masing dalam berbagai hal yang ada di Indonesia ini, sehingga pada intinya Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan bahwa kami selaku tim afirmasi pemerintah setuju dan mendukung akan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.